Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Neri Julita dengan NIM 224110402131 dari kelas 1 PAIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan moderasi Islam dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman MSI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada konsep dasar pendidikan moderasi Islam ini? Yang pertama yaitu tentang definisi moderasi Islam secara etimologi dan terminologi. Yang kedua yaitu tentang landasan normatif dan historis. Dan yang ketiga yaitu tentang prinsip-prinsip moderasi Islam. Materi yang pertama yaitu tentang definisi moderasi Islam. Nah, definisi moderasi Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu definisi moderasi Islam secara etimologi dan definisi moderasi Islam secara terminologi. Nah, yang pertama yaitu definisi moderasi Islam secara etimologi. Moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang artinya sikap yang sedang, tidak berlebihan. Sementara secara kebahasaan, kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi sering disebutkan dengan kata wasat atau wasatiyah. Kata wasatiyah ini mempunyai persamaan makna dengan kata tawasut yang artinya tengah-tengah, i'tidal yang artinya adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Kata wasit merupakan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit. Kata wasit ini memiliki tiga pengertian, yaitu yang pertama sebagai penengah atau perantara, misalnya ketika dalam perdagangan dan bisnis. Yang kedua yaitu pelerai, pemisah juru damai antara yang pihak berselisih. Yang ketiga yaitu pemimpin di pertandingan. Kata wasat ini memiliki banyak sekali arti. Sebagaimana Roghib Al-Asyafani mengartikan kata wasat sebagai titik tengah, di mana seimbang, tidak terlalu ke kanan atau ifrot, dan tidak terlalu ke kiri atau tafrit. Di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa al-wasat diartikan dengan arti adil. Ia mendefinisikan hal tersebut berpijak pada qaul anna ahmadal asya'u satuha, artinya bahwa sebagus-bagusnya suatu perkara ialah tengah dari sesuatu tersebut. Contohnya seperti Ka'bah yang berada di tengah bumi Allah, menjadikan umat manusia, khususnya umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang wasat atau wasatiyah, yakni menjadikannya bukan sebagai nabi, tapi berposisi di atas umat-umat yang lain.
Ibnu Asyur juga menjelaskan kata wasat dengan dua arti. Pertama, secara etimologi, atau bahasa. Kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama di kedua sisinya. Jadi moderasi ini merupakan salah satu nilai utama yang dikembangkan oleh Islam. Tujuannya yaitu tujuan untuk hukum syariah yang datang untuk menyebarkan dalam kehidupan umat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Asyur, moderasi adalah tujuan utama dari hukum Islam. Selanjutnya yaitu definisi moderasi Islam secara terminologi. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim yang moderat itu muslim yang bisa memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan dengan bagian tertentu yang tidak melebihi bagian yang seharusnya. Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh yang ada di sekitar lingkungannya, baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman, dan tempatnya. Maka tidak mungkin bagi manusia untuk mempresentasikan atau mempersembahkan moderasi yang sempurna dalam dunia nyata. Abdul Karim Said mendefinisikan bahwa sikap moderat adalah sebuah konsep yang mengandung makna luas dan meliputi setiap karakteristik yang terpuji di antara dua sisi yang ekstrim. Contohnya seperti kedermawanan antara kekikiran dan kemubaziran, sikap berani di antara kenekatan dan sikap pengecut. Ada pula yang berpendapat yaitu Quraish bin Sahihab. Beliau memaknai wasatiyah. Menurutnya, wasatiyah atau moderasi memiliki arti pertengahan, baik tentang Tuhan, tentang dunia, dan manusia. Beliau berpendapat bahwa Islam itu tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi ia juga tidak mengikuti paham politeisme. Apa itu politeisme? Yaitu penyembahan banyak Tuhan. Ia juga berpendapat bahwa ia tidak menyangkal dan juga tidak berpandang bahwa hidup di dunia adalah segalanya dan satu-satunya kehidupan. Menurutnya, Islam percaya bahwa selain dunia nyata masih ada kehidupan akhirat yang belum terlihat. Keberhasilan manusia itu bergantung pada iman dan amal soleh pada saat hidup di dunia. Manusia tidak boleh terlena dalam kayak materialisme, tidak juga terlalu membumbung tinggi dalam spiritualisme. Jadi semuanya harus seimbang. Ketika pandangannya ke langit, maka kaki harus tetap berpijak ke bumi. Islam itu mengajarkan umatnya agar memperoleh materi duniawi tetapi dengan menggunakan nilai-nilai samawi. Hasilnya adalah dunia dan akhirat dipandang sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan. Semakin baik dan semakin memperoleh nilai-nilai kehidupan dunia, maka semakin banyak dan besar pula potensi meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi, berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat dipadukan bahwa wasatiyah adalah keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang ada di dalamnya. Terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus, seimbang, dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.
Oke, materi selanjutnya yaitu tentang landasan normatif. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan normatif? Kata normatif berasal dari bahasa Inggris, norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pemikir Muslim menggunakan istilah wasatiyah untuk merujuk pada konsep moderasi Islam. Ajaran mengenai moderasi Islam beragama dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maksud dari ayat tersebut adalah diperuntukkan pembesar orang-orang Yahudi yang berkenan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Mereka berkata kepada Muaz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atas dasar kedengkian, padahal Baitul Maqdis merupakan kiblatnya para nabi. Muhammad juga mengetahui bahwa kami, orang Yahudi, adalah orang-orang yang adil di antara manusia. Kemudian Muaz bin Jabal menjawab bahwa kami, orang Muslim, adalah orang yang benar dan adil. Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kiblat umat Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah menuju ke Ka'bah. Setelah hijrah ke Madinah, kiblat itu dialihkan ke Baitul Maqdis untuk memikat umat Yahudi agar simpatik dengan Islam. Akan tetapi, pengalihan kiblat tersebut tidak mendapatkan reaksi positif dari orang Yahudi. Bahkan mereka memusuhi umat Islam dan tidak bersahabat sama sekali. Namun, Quraisy Shihab kurang sepakat dengan pendapat Al-Tabari karena menurutnya bisa jadi pengalihan kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis karena kondisi Ka'bah pada masa itu penuh dengan berhala, sehingga kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis. Menurutnya, pemindahan kiblat ke Ka'bah sudah seharusnya dilakukan karena posisi Ka'bah berada di tengah atau wasat, sebagaimana yang diisyaratkan oleh surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, posisi Ka'bah yang berada di tengah inilah yang menjadikan umat Islam memiliki posisi tengah atau moderat pula.
Kemoderatan umat Islam ini dapat dibandingkan dengan umat Nasrani dan Yahudi. Nah, umat Nasrani mereka terlalu mengagungkan Nabi Isa sehingga mereka menuhankannya. Sedangkan umat Yahudi yang mengganti kitab Allah, membunuh nabi-nabinya, berbohong, dan kafir kepada Allah. Sementara umat Islam tidak memiliki kedua sifat tersebut, sehingga mereka diberi gelar sebagai umat yang wasat atau moderat, atau bisa disebut dengan tengah-tengah. Nah, selain Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, ada pula beberapa ayat yang di dalamnya terdapat kata wasat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, Quran Surat Al-Qalam ayat 28, dan Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. Bisa dicek sendiri ya. Selanjutnya yaitu landasan historis. Nah, secara etimologi, historis artinya peristiwa atau sejarah. Peristiwa atau sejarah pada masa lampau tanpa mengaitkan apa dan mengapa. Sedangkan secara terminologi, landasan historis yaitu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat dari apa, siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, dari pengertian demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang seluruhnya berkaitan dengan ajaran Islam. Di antara cakupannya itu ada yang berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran tokoh-tokoh yang melakukan pengembangan dan penyebaran agama Islam, sejarah kemajuan dan kemunduran yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pengetahuan agama dan umum, kebudayaan, arsitektur, politik, pemerintahan, peperangan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh dari peristiwa atau sejarah yaitu peristiwa ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung kepada Rasulullah tidak ikut hijrah. Yang kedua, proses musyawarah dalam perang Khandaq. Yang ketiga yaitu kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi atau paceklik, adanya batasan tugas pasukan Islam. Nah, yang terakhir ada model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengakulturasikan budaya agama. Dari keempat contoh tersebut, sudah jelas bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, benar-benar ada sejarahnya. Jelas bahwa siapa tokohnya, kapan terjadinya, dan di mana tempatnya sudah benar-benar terjadi, sudah benar-benar ada sejarah dan buktinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip moderasi Islam. Nah, prinsip-prinsip moderasi Islam ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang keadilan, yang kedua yaitu tentang keseimbangan atau tawazun, yang ketiga yaitu tentang toleransi atau tasamuh, dan yang keempat yaitu tentang keberagaman atau tanawu, dan yang terakhir yaitu tentang keteladanan atau uswah. Prinsip moderasi Islam yang pertama yaitu tentang keadilan. Adil di sini artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah
sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut, lagi tidak sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada para hambanya untuk berlaku adil, yaitu bersifat netral, tengah-tengah, dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, serta menjalankan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau kebaikan. Dalam bermasyarakat, salah satu tantangan terberat yang dihadapi manusia adalah permasalahan, kalau zaman sekarang itu disebutnya like and dislike. Jadi kecintaan atau kesukaan dan kebencian atau ketidaksukaan. Kecintaan dan kebencian yang berlebihan seringkali dapat menyebabkan seseorang tidak dapat bersikap adil. Hal ini diingatkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jadi, jika seseorang tidak suka atau udah benci pada orang tersebut, apapun menurutnya itu salah dan tidak baik. Sementara sebaliknya, jika seseorang suka atau cinta, apapun akan benar dan baik menurut pandangannya. Nah, kebenaran adalah kebaikan dan kesalahan adalah kejelekan. Kandungan makna ayat di atas mengingatkan kepada manusia tidak hanya berlebihan dalam kebencian, tetapi juga tidak boleh berlebihan dalam kecintaan yang menyebabkan seseorang tidak bersikap adil. Salah satu bentuk ketidakadilan adalah ketika seseorang menilai sesuatu sudah diliputi terlebih dahulu oleh rasa kesukaan atau ketidaksukaan. Upaya mencari keadilan yang diperlihatkan oleh seseorang atau sekelompok orang sesungguhnya adalah akibat dari sikap dan perilaku seorang pemimpin yang tidak bisa bersikap adil kepada rakyatnya. Dalam Al-Quran pun disebutkan ayat yang artinya bersikap adillah karena adil lebih mendekatkan seseorang kepada takwa. Ketakwaan harus terus-menerus dilaksanakan sebagai implementasi dari sikap adil seseorang. Nah, contohnya penerapan sikap adil seperti ketika kita di dalam rumah, ketika di rumah orang tua tuh harus bersikap adil dalam membagi waktu antara beribadah, bekerja, bermain, dan belajar. Ketika memberi uang jajan kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginannya. Orang tua tidak membeda-bedakan antara antara anggota keluarga, misalnya kayak ada anak yang sakit-sakitan dan ada anak yang rajin atau kurang mau belajar, tetap harus dicintai tanpa dibeda-bedakan. Selanjutnya yaitu tentang keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam, at-tawazun yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan roh. Keseimbangan atau tawazun merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan, sikap, dan komitmen yang selalu mewakili keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kecenderungan untuk selalu memiliki sikap seimbang tidak berarti tidak mempunyai pendapat. Orang yang mempunyai sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras atau kasar, karena selalu berpihak kepada keadilan. Namun kepribadiannya itu tidak sampai merugikan orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu dengan proporsional, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Tawazun juga memiliki arti memberi suatu hak tanpa menambahkan atau mengurangi. Keseimbangan tidak mungkin tercapai tanpa kedisiplinan.
Keseimbangan sebagai sunnah kauniyah berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Makna keseimbangan sebagai fitrah insaniyah, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati, dan lain sebagainya adalah contoh bukti yang bisa langsung dirasakan oleh manusia. Jika tidak ada keseimbangan, maka tubuh akan menjadi sakit. Selanjutnya yaitu tentang toleransi atau tasamuh. Toleransi berasal dari kata tahamas atau hamasat. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau saat al-sadr atau lapang dada, dan tasahul yang artinya ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Toleransi harus memberikan nilai-nilai positif untuk kehidupan masyarakat, agar saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. UNESCO dalam situs resminya menyebutkan bahwa tolerance is respect, acceptance, and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression, and a ways of being human. Artinya, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Sikap toleransi bukan berarti tunduk secara lemah tanpa prinsip yang kuat. Seorang muslim harus kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, pelaksanaan toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah akidah. Dalam hal peribadatan, harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain justru akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa dilakukan pada wilayah interaksi sosial, namun usaha-usaha untuk membangun toleransi melalui aspek teologi seperti doa dan ibadah bersama sebenarnya sudah pernah terjadi sejak era jahiliyah, dan sejak itu pula Al-Quran menolaknya dengan tegas. Peristiwa tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya yaitu keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan tersebut merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Apabila kita mengingkari perbedaan tersebut, sama dengan kita mengingkari kodrat. Jadi pada prinsipnya, tidak ada satu pun agama atau kepercayaan yang dianut oleh umat manusia yang mengajarkan kekerasan seperti kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada hanyalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Untuk yang terakhir yaitu tentang keteladanan atau uswah. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan keteladanan? Keteladanan itu merupakan suatu tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya, sehingga orang yang ditiru tersebut disebut dengan teladan. Namun, keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sehingga dapat didefinisikan bahwa metode keteladanan
atau uswah adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh atau teladan yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lain karena pada dasarnya seorang muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, penyeru kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang harus didasari pada keteladanan. Jadi dalam pelaksanaannya, moderasi Islam mengandung prinsip keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman, dan keteladanan. Jika semua aspek itu sudah dapat diterapkan, maka moderasi dalam Islam dipandang cukup. Begitupun dalam pendidikan Islam, beberapa prinsip tersebut jangan sampai ditinggalkan. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai materi tentang definisi moderasi Islam secara etimologi dan terminologi, landasan normatif dan historis, serta prinsip-prinsip moderasi Islam. Apabila dalam perkataan atau penyampaian materi kurang jelas atau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.